Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran biologi di kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang hereditas pada manusia, yaitu tentang golongan darah. Golongan darah ada 3 sistem. Yang pertama ada sistem ABO. Yang kedua, sistem MN. Yang ketiga, sistem Rhesus. Pada sistem ABO, golongan darah itu terbagi atas golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Sistem MN terdiri atas golongan darah M, golongan darah N, dan golongan darah MN. Sedangkan pada sistem Rhesus terdiri atas Rhesus positif dan Rhesus negatif. Sekarang kita akan pelajari tentang sistem ABO. Sistem golongan darah ABO tadi dikatakan bahwa golongan darah itu terdiri atas golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, genotip pada golongan darah A itu adalah terdiri dari IA dan IAIO. Golongan darah B genotipnya terdiri atas IBIB dan IBIO. Nah, IA, IBIB ini dikenal dengan sebutan golongan darah homozigot. Ya, jadi ada A homozigot, ada B homozigot. Sedangkan golongan darah IAIO, genotip IBIO itu dikenal dengan sebutan golongan darah heterozigot. Dikatakan homozigot karena sama alelnya A dengan abjad A, B, B. Sedangkan heterozigot itu artinya beragam karena terdiri dari abjad A dan O gitu, B dan O. Kemudian golongan darah AB genotipnya itu ada IA, IB. Sedangkan golongan darah O genotipnya adalah IO, IO. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana sifat golongan darah ini akan diturunkan kepada keturunannya. Kita lihat contohnya. Misalnya ada suami bergolongan darah A, istrinya bergolongan darah A. Bagaimana kemungkinan anak-anaknya? Golongan darah apa anak-anaknya? Kita lihat. Ini sebagai parentalnya adalah suami bergolongan darah A dan istri bergolongan darah A. Genotipnya tadi ada 2, ada yang homozigot, ada yang heterozigot. Kita ambil contoh misalnya si suaminya itu adalah golongan darah A homozigot. Si istrinya misalnya juga adalah homozigot. Ya. Kemudian kita ambil gametnya. Ini adalah sebagai parentalnya ya. Kita ambil gametnya adalah IA. Ya, gametnya ada 2 karena sama alelnya, kita ambil satu saja IA. Kemudian ini juga IA.
Kemudian maka F1-nya atau filialnya atau anaknya adalah persilangan dari gamet ini. Gamet suami dan istri. IA, IA ya. Ini akan terbentuk IA, IA. IA, IA itu adalah golongan darah A. Golongan darah A homozigot. Jadi ini dapat disimpulkan semua anaknya akan bergolongan darah A. Ya, atau 100% anaknya itu akan bergolongan darah A apabila suaminya itu golongan darah A-nya homozigot, istrinya pun homozigot. Nah, sekarang bagaimana kalau suami dan istrinya itu bukan homozigot tapi heterozigot dua-duanya? Ya, misalkan ini suaminya itu adalah golongan darah A yang heterozigot. Berarti tadi kan IA, IO ya. Yang istrinya juga ya, ini A heterozigot. Ya, kita ambil ini ya, gametnya kita tentukan ada dua ini, IA dan IO. Kemudian juga ini gametnya IA, IO. F1-nya kita silangkan antar gamet ini. Gamet ini akan bertemu dengan ini membentuk IA, IA. Gamet ini akan bertemu dengan ini membentuk IA, IO. Gamet ini akan bertemu dengan ini membentuk juga IA, IO. Gamet ini akan bertemu dengan ini, maka terbentuk IO, IO. Kita terjemahkan golongan darah apa yang akan dibentuk ya pada anak-anaknya. IA, IA ini adalah golongan darah A. Golongan darah A yang homozigot. Ini IA, IO ini juga adalah golongan darah A. Ini golongan darah A yang heterozigot. Sedangkan ini golongan darah O. Ini dapat disimpulkan apabila suami bergolongan darah A yang heterozigot ya menikah dengan istri yang A bergolongan darah A yang heterozigot ini, maka anak-anaknya itu akan kemungkinan bergolongan darah A dan O. Kalau dihitung ini adalah 75%. Ya, ini 75% golongan darah A dan 25% golongan darah O. Ya, sehingga kalau kalian melihat dari persilangan ini jangan heran apabila di keluarga suami istri golongan darah A, semua anaknya bergolongan darah O. Itu bisa saja terjadi. Berarti yang lahir dari 25% ini atau semuanya adalah golongan darah A atau campur ada A dan O. Ya, begitu anak-anak. Contoh apabila suami dan istri itu bergolongan darah A heterozigot. Nah, sekarang kita ambil contoh, misalkan suami istrinya itu bergolongan darah AB kedua-duanya. Ya. Kita tentukan genotipnya atau sebagai parental ya. Adalah tadi IA, IB. Jadi genotip golongan darah AB kan IA, IB ya. Kemudian gametnya IA, IB. Ini juga IA, IB.
F1-nya atau keturunannya atau filialnya kita silangkan antara gamet ini, ya, gamet ini akan ketemu dengan gamet ini membentuk IA IA. Gamet ini akan bertemu membentuk IA IB. Gamet ini akan bertemu dengan ini membentuk IA IB. Gamet ini akan bertemu dengan ini membentuk IB IB. Kita terjemahkan fenotipnya. IA IA adalah golongan darah A. IA IB golongan darah AB. Ya. IA IB ini golongan darah AB. IB IB golongan darah B. Itu ya. Berarti ini ada anak-anaknya, kemungkinan ada golongan darah A, AB dan B. Kalau kita presentasikan 20% golongan darah A, 50% golongan darah AB, 25% golongan darah B. Berikutnya adalah sistem golongan darah MN. Tadi terdiri atas golongan darah M, golongan darah N, golongan darah MN. Genotipnya, golongan darah M itu adalah lambangnya adalah IM IM. Golongan darah N adalah IN IN. Golongan darah MN adalah IM IN. Nah, sekarang kita ambil contoh, misalkan suami istri bergolongan darah MN. Menikah ya dengan seorang suami yang bergolongan darah N. Bagaimana kemungkinan golongan darah anak-anaknya? Kita tentukan ya genotipnya. Tadi MN genotipnya adalah IM IN ya. Ini genotipnya IM IN. Kemudian suaminya N, genotipnya adalah IN IN. Gametnya ya kita tentukan, ini ada dua, IM dan IN. Sedangkan ini kita ambil saja satu ya, karena sama ambil saja satu. Kemudian F1-nya atau filialnya kita silangkan antar gamet ini membentuk IM IN. Kemudian gamet ini akan bertemu dengan ini membentuk IN IN. Kita terjemahkan fenotipnya. Berarti ini golongan darah MN. Ini golongan darah N. Berarti bisa disimpulkan anak-anaknya itu kemungkinan akan lahir bergolongan darah M 50%, yang bergolongan darah N 50%. Ya, 1 berbanding 1. Sistem MN ini memang jarang dipakai ya di kesehatan atau di rumah sakit ya. Lebih sering kita memeriksa itu golongan darah sistem AB dan resus ya. Begitu anak-anak untuk sistem golongan darah MN.
Sekarang kita akan melanjutkan tentang sistem golongan darah resus. Sistem resus itu ada dua. Resus positif ya, atau RH positif dan RH negatif. Genotipnya adalah ada RH ini ya. Nih lambangnya ada dua. Jadi alelnya ada dua. Jadi ada yang disebut dengan RH homozigot karena lambangnya samanya R-nya besar dua-duanya. Kemudian ini yang heterozigot. Ini lambangnya ada R-nya kecil. Nah, kalau yang RH negatif ini lambangnya adalah semuanya kecil ya. Nih. Nah, sekarang kita ambil contoh, misalnya terjadi perkawinan suami yang resus positif menikah dengan si istri yang resus negatif. Bagaimana kemungkinan golongan darah anak-anaknya? Kita tentukan genotipnya, karena tadi RH positif itu ada dua ya, yang lambangnya yang ini dan yang ini. Kita ambil misalnya yang heterozigot, yang ini ya, yang heterozigot misalkan. Kemudian yang RH negatif adalah lambangnya adalah ini. Di genotipnya ini kita ambil, kita tentukan gametnya. Ini ada RH ya. Kemudian R kecil H. Kemudian ini RH. F1-nya kita silangkan antara gamet ini. Nah, membentuk RH, R besar, R kecil, H ya. Kemudian ini gamet ini akan ketemu membentuk RH kecil, RH kecil. Ini adalah golongan darah RH positif. Ini golongan darah RH negatif. Berarti perkawinan suami yang RH positif atau resus positif dengan resus negatif, kemungkinan anak-anaknya adalah 50% bergolongan darah resus positif dan 50% bergolongan darah resus negatif. Demikian penjelasan tentang golongan darah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.